Mari kita lihat sejenak tayangan video ini. Apakah ini ikan-ikan yang berada di dasar laut? Bukan, ini adalah penampakan bawah air sebuah sungai di Florida, Amerika Serikat. Video ini memperlihatkan betapa ikan sapu-sapu atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai catfish menginvasi sungai tersebut dan sangat berpotensi merusak kesetimbangan ekosistem yang ada di sana. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata ikan sapu-sapu termasuk jenis ikan dengan kemampuan bertahan hidup dan berkembang biak sangat tinggi. Ikan ini cenderung mempunyai sifat invasif atau menginvasi suatu ekosistem dengan populasinya yang sangat besar. Mereka akan memenangkan perebutan makanan dengan spesies lainnya atau bahkan memakan bayi-bayi ikan dan fauna lain sehingga membuat penghuni asli di ekosistem tersebut menjadi punah dan akhirnya terjadi ketidaksetimbangan rantai makanan. Mungkin kita akan berkata, untunglah itu hanya terjadi di Amerika sana. Eits, jangan senang dulu karena ternyata di Indonesia sudah terjadi juga. Dan bahkan apa yang terjadi di sini jauh lebih buruk. Jika kita ketik keyword ikan sapu-sapu di Google, maka baru kita akan terbelalak dan menyadari bahwa invasi ikan sapu-sapu di sungai-sungai di Indonesia adalah fakta yang sudah banyak terjadi dan tidak terbantahkan. Di Indonesia, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu atau BKIPM di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggolongkan sapu-sapu sebagai salah satu jenis invasif alien species atau IAS. Dikatakan sebagai alien di sini karena ikan ini bukan merupakan penghuni asli dari suatu habitat tersebut. Ikan sapu-sapu ini memang berasal dari Amerika Selatan dan telah banyak tersebar di negara-negara Asia karena awalnya diperdagangkan sebagai ikan hias. Kenapa saya katakan yang terjadi di Indonesia jauh lebih buruk? Karena selain menginvasi sungai dan menyebabkan spesies endemik menjadi punah, di Indonesia juga ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ikan ini. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk dijual dagingnya menjadi bahan makanan. Cerita lengkapnya kurang lebih seperti ini. Pada awalnya ada yang membuang ikan sapu-sapu di sebuah sungai. Kemudian karena sifat ikan ini yang sangat kuat dalam bertahan hidup, bahkan tetap bisa hidup di air yang kotor, hitam, dan tercemar, maka ikan ini pun hidup dan berkembang biak di sungai tersebut dengan memakan makanan sampah yang telah tercampur dengan berbagai kotoran dan logam berat. Dalam beberapa waktu, populasinya meledak dan memenuhi sebagian besar bantaran sungai. Lalu ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menangkap ikan ini, mengulitinya dan menjualnya kepada penjual makanan dengan harga yang jauh lebih murah dari ikan ternak lainnya. Kabarnya daging sapu-sapu itu akan dijual untuk membuat siomay ikan atau bakso ikan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa daging ikan sapu-sapu itu tercemar dengan berbagai logam berat. Jadi bisa dibayangkan kan kalau hasil olahan daging sapu-sapu itu dikonsumsi oleh kita. Nah susahnya nih pas kita beli siomay atau beli bakso itu kita nggak tahu mana daging yang sehat asli dan mana siomay atau bakso yang hasil olahan daging ikan sapu-sapu. Kita sering panik mendengar kabar ada bakso menggunakan daging celeng atau tikus, tapi karena ketidaktahuan kita tidak bersuara dengan adanya fenomena penggunaan daging sapu-sapu untuk siomay atau bakso tersebut. Nah, sekarang jika kita udah mengerti, paling tidak kita tidak jajan sembarangan lagi. Jika kita mempunyai koneksi ke pemerintah daerah setempat, sebaiknya kita mengusulkan upaya pembersihan sungai dari ikan-ikan invasif ini dan melarang semua pihak memanfaatkan daging dari ikan yang telah tercemar ini. Misalnya seperti dilakukan oleh Balai KIPM bekerjasama dengan Pemda Banjarmasin pada bulan April 2018, mereka mengadakan perlombaan menangkap ikan sapu-sapu untuk kemudian dimusnahkan. Hasilnya 2 ton ikan sapu-sapu berhasil ditangkap dan dimusnahkan dalam acara lomba ini. Ikan sapu-sapu ini memang banyak sekali jenisnya dan karena banyaknya jenis tersebut membuat pengidentifikasian kadang menjadi sulit. Jenis yang ditemukan telah menginvasi di sungai ada yang menyebut sebagai Glyptopteryctis gibbsep atau bisa juga Perigoplectis. Banyak terjadi kesalahan identifikasi dari jenis ikan ini. Di antara jenis-jenis itu di Indonesia semua disebut menjadi satu nama yaitu ikan sapu-sapu. Lalu ada juga jenis lain yaitu Hippostomus plecostomus yang sejauh ini kita kenal dengan ikan pleko untuk membersihkan alga di akuarium kita. Apakah dari berbagai jenis ikan sapu-sapu yang ditemukan menginvasi sungai di perkotaan tersebut terdapat Hippostomus plecostomus? Mungkin saja ada. Karena masih berasal dari famili yang sama yaitu Loricariidae, maka ikan pleko ini juga kemungkinan besar bersifat invasif.
Untuk amannya, sebaiknya jangan pernah melepaskan ikan peliharaan kita, ikan hias kita di sungai atau di danau. Meskipun mungkin kita merasa menyayangi binatang peliharaan kita dan merasa bahwa melepaskan mereka di alam bebas itu adalah yang paling baik untuk mereka. Belum tentu binatang peliharaan itu adalah hewan endemik atau penghuni asli dari sungai dan danau di sekitar kita. Kita tidak tahu akibat apa yang akan terjadi setelah kita melepaskan ikan tersebut di sungai atau di danau di alam bebas. Jadi jika kita sudah sangat bosan dengan peliharaan kita, misalnya ikan pleko kita, maka lebih baik kita memindahkannya ke tank cadangan. Baik, itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya merasa inilah kewajiban yang harus saya sampaikan. Saya merasa bahwa kita tetap bisa menjalani hobi kita, berakuarium, beraquascape, tanpa harus merusak lingkungan, tanpa harus merusak kesehatan kita dan keluarga kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa di video yang lainnya.